Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablihil matin. Nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'buduna wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin, amma ba'd. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di sini dalam rangka tafakkur, memperbaiki diri kita dari hari ke hari agar kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapatkan ampunan dan ridhonya, amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa tidak henti-hentinya mendakwakan ajaran Islam sehingga kita menjadi orang-orang yang alhamdulillah sampai detik ini menjadi orang-orang yang meyakini ajaran Islam secara istiqomah sampai akhir hayat hidup kita insyaallah. Satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita renungi bersama yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada orang-orang yang meyakini, beriman kepada Allah dan meyakini kebenaran hari akhir dengan cara memuliakan tetangganya. Bagaimanapun pentingnya kita agar senantiasa memperbaiki hubungan baik, komunikasi yang sehat antar tetangga di sekitar kita, karena memang pada dasarnya saudara yang terdekat dalam kehidupan bermasyarakat adalah tetangga, karena tetanggalah yang tahu jelas permasalahan-permasalahan hidup kita, permasalahan-permasalahan keluarga kita saat kita ditimpa musibah. Tentu saja tetangga yang pertama kali akan menolong kita, yang akan membantu kita dengan tulus dan ikhlas. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak saling bertegur sapa, saling benci, saling ghibah dengan sesama tetangga di sekitar kita. Jadi harus jaga hati kita, jangan sampai membuat ucapan-ucapan yang menyakiti dan menyinggung perasaan tetangga-tetangga kita. Hati kita ini harus bersih dengan cara terus-menerus melakukan zikrullah agar apa yang kita lihat, apa yang terjadi di sekitar kita, kita bisa sikapi dengan sikap yang baik, sikap orang-orang yang beriman. Jangan pernah lagi kata ada iri dengki, jangan pernah ada lagi rasa benci, rasa dengki, rasa dendam dan sebagainya yang membuat hubungan kita dengan tetangga kita menjadi renggang. Ya. Justru dengan adanya tetangga, insya Allah jadi ladang amal buat kita untuk saling bekerja sama, bukan saling menjatuhkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah kalau kita merasa puas dan senang saat melihat, mendengar tetangga kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, terkena musibah, kita tertawa terbahak-bahak. Sementara saat tetangga kita bahagia, kita justru mendongkol, hati kita menjadi iri dan dengki, fitnah sana fitnah sini. Saat tetangga kita meraih kesuksesan, kemudian menggibahnya dengan tetangga yang lain, si anu kayaknya kayak nggak wajar tuh, masih anu beli HP baru padahal nganggur, wah dia mah miara tuyul. Nah, ucapan-ucapan yang seperti itu yang kemudian menjadi
hubungan kita dengan tetangga tidak sehat, menjadi rusak. Makanya hadis tadi menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ngaku bahwa kita beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim jarohu, muliakanlah tetangga, muliakanlah tetangganya. Karena dengan memuliakan tetangga, insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bisa bergaul dengan masyarakat dalam keadaan yang baik, bukan malah membuat gaduh, apalagi sampai berdebat, adu omongan, sampai berantem. Di zaman sekarang sampai terjadi saling bunuh antar masyarakat. Karena saat kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hati kita tidak menghayati, hati kita kosong. Lisan kita mengaku beriman, lisan kita meyakini adanya hari akhir, tetapi hati kita kosong, hati kita lalai, hati kita selalu sibuk dengan penilaian orang lain. Sehingga saat tetangga kita mengucapkan sesuatu yang tidak mengenakan hati kita, kemudian kita lantas kecewa. Ya, jadi inti dari tausiah saya pada hari ini, yuk mari kita ciptakan suasana harmonis, suasana saling sayang menyayangi, saling bersahabat, kompak antar sesama masyarakat, terutama tetangga-tetangga terdekat kita. Kalau ada rezeki, ada tetangga yang kesulitan, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita lagi buat makanan yang banyak, oper tetangga kita kanan kiri, depan belakang, insya Allah menjadi berkah. Mungkin itu saja sedikit renungan buat diri saya pribadi dan juga para ikhwanu akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, menjadi wasilah buat kita untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi sebelum ditutup, kesimpulan dari hadis tadi bahwa orang yang mengaku beriman dan meyakini kebenaran adanya hari akhir, salah satu syaratnya adalah memuliakan tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dan meyakini kebenaran hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.